Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga paling penting semoga dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Dan satu lagi guys, semoga kita mendapat kebahagiaan, rasa di dalam hati itu Allah campakkan rasa kebahagiaan itu dan haruslah kita bersyukur. Jadi itu harapan kita kan guys semua. Jadi kali ini guys saya akan react terkait dengan senjata ataupun alutsista milik negara Indonesia. Kalau kemarin guys saya nampak di berita Malaysia ya, Indonesia borong 42 jet tempur Rafale ya. Itu masuk berita TV1 negara Malaysia. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia ya, kerana telah menambah lagi dari segi pemilikan alutsista negara Republik Indonesia. Jadi kali ini saya ternampak satu video guys daripada channel Indo Magazine ya. Dia punya tajuk tak cuma Rafale, Republik Indonesia juga akan borong senjata-senjata ini. Apakah senjata tu guys? Kita semak video ini sebentar lagi. Seketika USA pun izinkan beli F-15EX paket komplit. Itu dia punya tajuk. Jadi guys, seperti biasalah guys, ini video daripada channel Indo Magazine. Kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support juga ini channel Indo Magazine sebab banyak info-info yang menarik dan bertepatan guys di channelnya. Jadi bagi yang belum lagi subscribe, bolehlah subscribe channelnya, like, comment, share banyak-banyak. Oke, yuk kita semak video ini. Apa cerita terkait dengan tak cuma Rafale, Republik Indonesia juga akan borong senjata-senjata ini. Kita semak apakah senjata-senjata yang diborong oleh negara Indonesia. Jadi yuk kita semak sama-sama video ini. Jom. Ini Menteri Prabowo ada ya, Jokowi. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Indo Magazine dia memang semangat kalau menyampaikan info-info guys. Ini yang seronoknya react pasal Indo Magazine antara Prancis, Amerika dengan Indonesia. Setelah Indonesia dan Prancis mengaktifasi kontrak pembelian Rafale, Amerika pun ternyata juga tak mau kalah saing bos. Ia pun mengeluarkan izin penjualan paket komplit jet tempur F-15EX lengkap dengan jeroan-jeroannya. Bahkan tak cuma Rafale dan F-15EX saja. Indonesia dan Prancis pun ternyata juga telah menyepakati pengembangan kapal selam bersama dan pengadaan satelit dari negara Prancis. Kapal selam lagi mau dibangunkan kerjasama dengan Prancis. Wow, ini ya. Prancis sepakati pengembangan kapal selam dan penggandaan satelit. Jokowi dan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis bahas kapal selam, amunisi hingga satelit. Nah, kapal selam seperti apakah itu? Bagaimanakah berita lengkapnya? Cus, tanpa basa-basi, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Ada penambahan kapal selam. Tahniahlah. Besar juga tengok ini. Oke, seperti yang kalian tahu, beberapa ini menerima kunjungan hormat ya. Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyepakati aktivasi kontrak pembelian 6 unit dari total 42 unit jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation Prancis. Artinya di sini 6 unit dulu diambil bos dan 36 unitnya menyusul setelah itu. Dan untuk TOT atau transfer teknologinya, Dassault Aviation Prancis pun telah menggandeng PT Dirgantara Indonesia sebagai partner kerjasama. Namun dengan ternyata tak cuma Rafale saja yang memberikan kabar baik. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pun ternyata juga telah menyetujui rencana penjualan 36 jet tempur canggih F-15EX dan alutsistanya senilai 14 miliar US dollar atau setara dengan 200,8 triliun rupiah ke Indonesia pada hari Kamis 10 Februari 2022 kemarin. Nampaknya kalau yang berita sebelum ni Su-35 daripada Rusia, belum lagi ada kabar yang jelas lah. Ada juga tapi belum lagi kesampaian. Yang nampak sekali sekarang ni ini F-15EX Amerika bersama dengan Rafale tu. Jadi ini satu penambahan pemilikan alutsista bagi negara Indonesia ya. Persetujuan itu pun secara resmi telah dimuat di laman Badan Kerjasama Pertahanan dan Keamanan atau yang dikenal dengan DSCA.
Defense Security Cooperation Agency yang merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon. Nah, desainasi yang disematkan F-15IX untuk Indonesia adalah F-15ID. Kode ID ini pun merujuk pada kode negara Indonesia. Dan metode penjualan ke Indonesia ini akan ditawarkan ID kan menggunakan Pola Foreign Military Sale atau FMS. Dan tak main-main bos, izin penjualan F-15IX yang diberikan kepada Indonesia pun juga termasuk dengan perangkat-perangkat utamanya dengan nilai total sekitar 13,9 miliar dolar atau sekitar 199,5 triliun rupiah. Beberapa di antaranya pun mencakup engine terpasang dan cadangan, radar terpasang dan cadangan, sistem peringatan dini dan peperangan elektronik, komputer advanced display core prosesor 2 digital, helm pilot dengan pembidik target, sistem navigasi GPS, pod pemandu navigasi segala cuaca, sniper advanced targeting pods, rel peluntur senjata Lau 128, Canon internal M61A Vulcan kaliber 20 mm, dan masih banyak lagi. Termasuklah suku cadang, tangki bahan bakar eksternal, serta pelatihan personel berikut perlengkapan-perlengkapannya. Perangkat-perangkat ini pun cukup lengkap bos. Namun seperti biasa, masih ada kalimat yang selalu muncul dalam setiap rilis DSCA, yaitu kalimat tersebut berbunyi, "The proposal of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region." Dimana artinya, dalam menjual F-15ID ini kepada Indonesia, Amerika pun sudah memperhitungkan faktor geopolitik dan keseimbangan kekuatan militer di kawasan yang bersangkutan. Seperti misalnya, perimbangan kekuatan dengan Australia, Malaysia, dan Singapura yang bertetangga paling dekat dengan Indonesia. Nah, kita tetangga paling dekat, guys. Apakah Indonesia akan mengambil seluruh 36 unit F-15ID Eagle 2 itu, atau hanya akan mengambil sebagian sesuai dengan money yang ada? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos. Bergantung sama budget kan, guys. Oke, kemudian berita selanjutnya, selain jet tempur Rafale dari Prancis dan F-15IX dari Amerika, ternyata ada kerjasama pertahanan lain yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara Prancis, bos. Dikutip dari Indonesia dengan Prancis, ini Rafale ya? Beberapa sumber berita berikut. Selain jet tempur Rafale, ternyata Indonesia dan Prancis pun dikabarkan telah menyepakati kerjasama pengembangan kapal selam dan pengadaan satelit. Kesepakatan antar kedua negara ini pun telah disepakati di Istana Merdeka Indonesia dan disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Pak Joko Widodo. Sekarang nih dia kapal selam ada 4 kan? Sebelum ini 5, yang Nanggala tuh tenggelam. Jadi kalau tambah 2 lagi artinya 6 sudah pemilikan. Tapi rasanya jadi nih guys, sebab kalau dari segi budget, tahun inilah bagian Kementerian Pertahanan Negara Indonesia, budget paling tinggi untuk bagian pertahanan. Jadi rasanya ini nih. Pada hari Kamis, 10 Februari 2022 kemarin. Dan dalam prosesi itu, Prancis pun diwakili oleh Menteri Angkatan Bersenjata Florence Parly dan Duta Besar untuk Indonesia yaitu Mr. Oliver Chambard. Sementara itu, Pak Jokowi pun didampingi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Dua menteri Sekretariat Presiden pun menyatakan bahwa Presiden menyambut baik penandatanganan beberapa nota kesepahaman atau MOU kerjasama pertahanan, termasuk dalam hal kerjasama MRO, yaitu maintenance, repair and overhaul, pengembangan kapal selam, pengadaan satelit, hingga produksi amunisi berkaliber besar. Namun pihak istana pun ternyata tidak menjelaskan detail kapal selam yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Prancis, bos. Istana pun juga tidak mengungkap proyek itu berbentuk kerjasama atau jual beli alat utama sistem senjata atau alutsista. Namun, dikutip dari Indo Militer, Indonesia pun dikabarkan akan membeli 2 kapal selam Scorpion Class dengan teknologi AIP. Pak Prabowo pun mengatakan bahwa penandatanganan MOU kerjasama di bidang research and development tentang kapal selam antara PT PAL dan Naval Group akan mengarah pada pembelian 2 unit kapal selam Scorpion dengan teknologi AIP, lengkap dengan persenjataannya, bos. Nah, meski belum ada sistem AIP yang diterapkan pada Scorpion Class, namun Naval Group telah mengembangkan dukungan AIP dalam rancangan Scorpion Class, bos. Sejak beberapa tahun lalu,
Modul di energi sos Marine Autonom atau MESMA buatan Prancis telah ditawarkan ke Naval Group. Setiap sistem MESMA akan menelan biaya sekitar 50-60 juta US dollar. Dan untuk kapal selam Scorpion Class membutuhkan penambahan bagian lambung baru tinggi 8,3 meter seberat 305 ton. Dan memungkinkan kapal selam untuk menyelam dengan endurance 21 hari tanpa harus naik ke permukaan. Mantap, mantap Jos. Memang mantap. Selain sistem MESMA, India lewat Defense Research and Development Organization atau DRDO-nya pun juga mengembangkan sistem AIP untuk kelak dipasang pada Kalvari Class, yaitu dengan sistem phosphoric acid fuel cell atau PAFC. Nah, apakah Indonesia akan membeli kapal selam Scorpion dengan spek paling tinggi? Kita tunggu saja berita kelanjutannya, bos. Ya, oke, dinantikan berita-berita lanjutnya. Oh, oke. Inilah dia punya gambarannya. Oh, mantap, mantap. Oke, selesai. So guys, ini adalah salah satu info yang menarik guys, terkait dengan pemilikan alutsista untuk negara Indonesia. Dan saya yakin dan percaya ini satu kemajuan yang diperolehi oleh Republik Indonesia. Dan benda ini yang Rafale ini telah masuk juga di bahagian berita negara kami guys, di Malaysia guys. Yang saya nampak 42 jet tempur Rafale akan diborong oleh negara Indonesia. Jadi yang ini tambahan lagi 2 kapal selam kerjasama dengan Prancis. Jadi bermakna dari segi kekuatan alutsista negara Indonesia tidak diragukan lagi guys. Dan yang membanggakan betul, dan saya pun rasa teruja melihat kenaikan peringkat ya daripada 16 kepada 15 untuk kekuatan di peringkat dunia untuk negara Indonesia. Manakala untuk di kawasan Asia Tenggara ni masih mengekalkan sebagai tempat yang pertama kekuatan militer di Asia Tenggara nombor 1. Jadi guys, apapun terbaik, dan juga semoga negara Indonesia sentiasa kekal aman, damai dan makmur, dan kedaulatan negaranya sentiasa terjaga. Lagi-lagi sekarang ni berkait dengan pemindahan ibu kota daripada Jakarta ke Kalimantan, dengan penambahan alutsista ni, jadi lagi kuat lagi lah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dan yang saya rasa menarik di sini guys, saya nampak cara pemerintahan Presiden Jokowi, dia ajak sekali musuh politiknya guys, macam Menteri Pertahanannya Bapak Prabowo Subianto, dia ajaknya sekali masuk dalam timnya ataupun dia punya pemerintahan untuk sama-sama membangunkan negara Indonesia. Jadi memang terbaik cara pemerintahan Presiden Bapak Jokowi. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys untuk kalian semua, walau di mana juga Anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.